Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, karya Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita selesai dari pembahasan ayat yang ke-61 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang ke-62. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, "Tsumma qala ta'ala hakiman bainal firaqil kitabiyyah." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menghukumi kelompok-kelompok dari ahlul kitab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahud, wan nasara, dan orang-orang Nasara, was-sabiin, dan orang-orang Sabiin. Para ulama berselisih tentang makna sabiin. Was-sahih, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, adalah salah satu kelompok dari kelompok Nasara. Salah satu firqah dari firqah Nasara. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, salah satu kelompok dari kelompok Nasara, man amana billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, dan beramal saleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi Rabbnya, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kelompok-kelompok dari ahlul kitab, bahwasannya
barang siapa yang dari mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada mereka, dan mereka tidak merasa khawatir, dan juga mereka tidak akan bersedih hati. Demikian kondisi orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir dan mau beramal saleh. Dia akan mendapat pahala, tidak ada kekhawatiran atasnya, dan dia tidak akan bersedih hati. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mubayyinan li hadhil ayah, berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ayat ini, wa hadzal hukmu ala ahlil kitab khassatan. Hukum ini adalah untuk ahlul kitab secara khusus. Yang disebutkan oleh Syekh di sini, walladzina hadu wan nasara was-sabiin, ya. Naam, orang-orang Yahudi, Nasrani dan juga Sabiin, ya. Ini adalah ahlul kitab. Hukum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah untuk ahlul kitab secara khusus. Li'anna as-sabiin, karena as-sabiin, makna as-sabiin as-sahih menurut pendapat yang benar, kata Syekh, annahum min jumlati firaqin nasara, bahwasannya as-sabiin adalah salah satu firqah atau kelompok dari kelompok-kelompok Nasara. Sehingga mereka masih ahlul kitab. Baik. Para ulama berselisih tentang makna sabiin. Ada yang mengatakan sabiin adalah pengikut syariat-syariat para nabi terdahulu, atau mereka yang menyembah bintang-bintang dan seterusnya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya sabiin adalah orang-orang yang telah keluar dari agama yang benar, yaitu man la dinalah, itu orang yang tidak punya agama, karena telah keluar dari agama yang benar. Dan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau merajihkan pendapat, menguatkan pendapat bahwa sabiin di sini adalah min jumlati firaqin nasara. Sabiin di sini adalah salah satu firqah, kelompok dari kelompok-kelompok Nasara. Sehingga kata Syekh, hukum ini adalah terhadap ahlul kitab secara khusus, yaitu jika mereka ahlul kitab wan nasara dan juga sabiin, yang merupakan salah satu kelompok dari kelompok Nasara, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka beramal saleh, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka, dan mereka tidak akan merasa khawatir, dan mereka tidak akan bersedih hati.
fa akhbarallahu annal mu'minina min hadhil ummah wal yahud wan nasara wasabiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa saddaqu rusulahum fa inna lahumul ajral azima wal amna wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa orang-orang yang beriman dari umat ini, demikian pula al-Yahud, orang-orang Yahudi, wan Nasara dan orang-orang Nasrani, was-Sabiin dan orang-orang Sabiin, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wasaddaqu rusulahum, dan membenarkan rasul-rasul mereka, fa inna lahumul ajral azima wal amna, maka bagi mereka pahala yang besar dan bagi mereka rasa aman, ketentraman, ketenangan. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa takut, tidak khawatir, dan mereka tidak bersedih hati. Ini kondisi orang yang beriman, yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mau mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada mereka pahala yang besar. Allah berikan keamanan, ketentraman. Kemudian mereka tidak merasa khawatir, tidak ada rasa khawatir, rasa takut, dan mereka tidak bersedih. Sebaliknya, wa amma man kaffara minhum billahi wa rasulihi wal yaumil akhir, dan adapun orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya dan hari akhir, fahuwa bididdi hadhil hal, maka kondisinya kebalikan dari kondisi orang yang pertama tadi. Kalau orang yang pertama tadi dia dapat pahala yang besar, keamanan, tidak ada rasa takut, tidak bersedih hati, maka sebaliknya orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, kondisinya sebaliknya, fa'alaihil khawfu wal huznu, maka bagi dia rasa takut dan juga sedih. Orang yang ingkar atau kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka dia akan merasakan rasa takut, rasa khawatir, tertanam pada dirinya rasa takut, rasa khawatir, dan rasa sedih. Kemudian was-sahih, dan juga was-sahih yang benar atau pendapat yang benar, isyarah, ini syarat bahwasanya dalam masalah ini ada perselisihan. Was-sahih, dan yang benar, anna hadzal hukma baina hadhihi at-tawaifi, bahwasanya hukum ini disebutkan di atas, adalah baina hadhihi at-tawaif. Anna hadzal hukma baina hadhihi tawaif min haitsuhum, bahwasanya hukum ini yang Allah tujukan kepada kelompok-kelompok ini, golongan-golongan ini, min haitsuhum, siapapun mereka dari kelompok-kelompok ini tadi, al-Yahud, an-Nasara, was-Sabiin, la binisbati ilal imani bi Muhammad,
tidak berhubungan dengan masalah keimanan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna hadza ikhbarun anhum qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah pengkhabaran tentang ahlul kitab sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, Sabi'in, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mengimani rasul-rasul mereka dan mau beramal saleh, maka bagi mereka pahala dari Allah. Mereka tidak akan merasa takut, merasa khawatir, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi hukum ini adalah untuk kelompok-kelompok ahlul kitab ini, siapapun mereka. Tidak berkaitan dengan masalah keimanan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pengkhabaran ini adalah tentang mereka sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza madmunu ahwalihim, dan bahwasanya ini adalah kandungan kondisi-kondisi dan keadaan mereka. Di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mau beramal saleh, dan ada yang tidak. Maka barang siapa yang dari mereka, dari ahlul kitab, beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mau beramal saleh, maka mendapatkan keutamaan seperti yang disebut dalam ayat ini. Mendapat pahala, tidak ada rasa takut, dan tidak bersedih hati. Hukum ini adalah khusus untuk ahlul kitab, siapapun mereka, sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi seluruh mereka ahlul kitab untuk mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wa hadhihi tariqatul Quran. Penjelasan di atas, Allah menyebutkan tentang ahlul kitab, mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, mereka mendapat pahala, tidak ada rasa takut dan tidak ada bersedih hati. Allah menyebutkan tentang ahlul kitab dengan kondisi yang seperti ini. Ini adalah metode Al-Quran. Idza waqa'a fi ba'din nufus 'inda siyaqil ayah ba'dul awham fala budda an tajida ma yuzilu dzalikal waham li'annahu tanzilun man ya'lamul asya'a qabla wujudiha wa man rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Ini adalah thariqah atau metode di dalam Al-Quran. Idza waqa'a fi ba'di nufus 'inda siyaqil ayat. Jika terjadi pada sebagian jiwa ketika membaca ayat muncul ba'dul auham, waqa'a ba'dul auham, muncul kesamaran,
fala budda an tajida ma yuzilu dzalikal waham. Maka mesti engkau akan mendapati dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala perkara yang akan menghilangkan kesamaran tersebut. Jika engkau mendapati dalam ayat-ayat terdapat kesamaran atau perkara yang memungkinkan dalam sebagian jiwa ketika membaca ayat tersebut akan muncul kesamaran, maka mesti aku akan mendapati penjelasan yang akan menghilangkan kesamaran tersebut. Li'annahu, karena Al-Quran ini adalah tanzilu man ya'lamul asya'a qabla wujudiha. Al-Quran ini adalah diturunkan oleh zat yang mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Nah, wa man rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Dan Al-Qur'an ini adalah tanzil man rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Tanzil yang diturunkan oleh zat yang rahmatnya mencakup segala sesuatu. Maka mesti ketika seseorang membaca ayat yang dimungkinkan padanya muncul waham, muncul kesamaran, maka niscaya engkau akan mendapati atau dia akan mendapati penjelasan yang akan menghilangkan kesamaran tersebut. Kalau disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya tentang ahlul kitab, celaan-celaan terhadap mereka, Nah, sehingga bisa jadi ketika membaca celaan-celaan kepada ahlul kitab, banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan celaan-celaan terhadap ahlul kitab. Bisa jadi seseorang berpikir bahwasanya semua ahlul kitab tercela. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesamaran atau pemahaman yang keliru, pemahaman yang seperti ini, sehingga Allah menyebutkan bahwasannya apa? Mereka ahlul kitab yang sebelum atau yang hidup sebelum diutusnya Muhammad SAW, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak akan merasa takut, tidak ada rasa khawatir, dan mereka tidak bersedih hati. Dan mereka termasuk dari golongan orang-orang yang beriman. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Wa dzalika wallahu a'lam. Yang demikian itu wallahu a'lam, annahu lamma dzakara bani Israil wa zammahum. Bahwasanya ketika Allah menyebutkan tentang Bani Israil dan Allah mencela mereka, beberapa ayat sebelumnya Allah sebutkan tentang Bani Israil, Nah, seperti ayat yang terakhir kemarin juga Allah menyebutkan tentang Bani Israil dan Allah mencela mereka. Wa dzakara ma'asihim wa qaba'i'ahum. Dan juga ketika Allah menyebutkan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan dan keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, rubbama waqa'a fi ba'din nufus annahum kulluhum yashmaluhumudz dzam. Maka bisa jadi dalam sebagian jiwa ini berpikiran, berpikir bahwasannya celaan ini mencakup seluruh mereka. Ketika Allah menyebutkan celaan-celaan kepada Bani Israil, dari ayat-ayat sebelumnya yang sangat banyak, bisa jadi muncul dalam sebagian jiwa
pemahaman bahwasannya celaan ini mencakup seluruh Bani Israel. Fa'aradal bari ta'ala an yubayyina man lam yulhiqhu dzam minhum biwasfih. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ingin menjelaskan orang-orang yang tidak termasuk dalam celaan tersebut. Dengan Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Apa sifat-sifat orang atau Bani Israel yang tidak termasuk dalam celaan-celaan yang telah Allah sebutkan? Sifatnya adalah amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah. Beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, dan mengimani rasul-rasul mereka. Maka ketika dikhawatirkan dalam sebagian jiwa ada pemahaman bahwasannya celaan tersebut mencakup seluruh Bani Israel, seluruh ahlul kitab, maka Allah ingin menjelaskan bahwa ada yang tidak termasuk dalam celaan tersebut dengan Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Wala makana aidan dzakara Bani Israil khassatan yuhimul ikhtisasu bihim. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israil secara khusus, maka yuhim al-ikhtisas bihim, maka akan memunculkan pemahaman yang samar, yang menduga bahwasannya apa yang Allah sebutkan tersebut khusus atau hanya khusus untuk Bani Israel saja. Maka zakara ta'ala hukman aman yashmul tawaif kullah, maka Allah menyebutkan hukum yang umum yang mencakup seluruh kelompok. Nah, dalam ayat sebelumnya Allah memang hanya menyebutkan tentang Bani Israel, ya. Sehingga mungkin akan muncul pemahaman kalau hal-hal yang demikian khusus untuk Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum yang umum yang mencakup seluruh tawaif, seluruh kelompok. Sehingga Allah katakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, Nasara dan Sabiin. Nah, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka dia akan mendapat pahala di sisi Allah. Ya. Mereka tidak takut, ya, tidak ada rasa khawatir, rasa takut, dan mereka tidak bersedih hati. Maka zakara ta'ala hukman aman yashmal tawaif kullaha liyattadihal haqqu wa yazulu tawahhum wal ishkal. Maka Allah menyebutkan hukum yang umum mencakup seluruh kelompok, agar kebenaran semakin jelas, dan akan hilang at-tawahhum wal ishkal, akan hilang pemahaman yang waham, pemahaman yang keliru atau kesamaran, wal iskal, dan juga agar supaya hilang al iskal, ya, keganjilan atau ganjalan, ya, kesamaran, ya, yang bisa muncul karena sebab
Naam, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan secara khusus tentang Bani Israel. Maka fasubhana man auda'a fi kitabihi ma yubhiru uqulal alimin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menyimpan dalam kitabnya perkara-perkara yang bisa mengalahkan akal-akal al-alimin, akal-akal na'am makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, atau uqul al-alamin, akal-akal dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setelah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat sebelumnya menyebutkan tentang Bani Israel, Ahlul Kitab, dan mencela mereka, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyebutkan na'am tentang al-Yahud wan Nasara dan Sabi'in, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka tidak ada rasa takut, dan bagi mereka tidak ada rasa sedih. Ini Allah sebutkan agar supaya seseorang tidak memahami bahwasannya semua Bani Israel tercela, ya. Karena dalam ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang pelanggaran-pelanggaran Bani Israel, kemaksiatan-kemaksiatan dan keburukan-keburukan Bani Israel Allah sebutkan, ya. Nah, agar supaya tidak ada kesamaran atau iskal bahwasannya semua Bani Israel itu tercela, ya. Nah, tidak ada muncul pemahaman bahwasannya semua Bani Israel tercela, maka Allah menyebutkan bahwasannya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan Yahud dan Nasara dan Sabi'in yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mau beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang besar. Mereka tidak akan merasakan rasa takut dan khawatir, dan mereka tidak akan bersedih. Artinya ada di antara mereka orang-orang yang seperti ini, ya, dari kalangan Bani Israel, Yahud, demikian pula Nasara dan Sabi'in, yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh. Di dalam ayat ini Allah hendak menjelaskan bahwasannya ada orang-orang yang tidak termasuk dalam celaan-celaan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya tentang Bani Israel. Ada orang-orang yang tidak masuk dalam celaan tersebut, yaitu mereka yang mau beriman kepada Allah dan hari akhir, mau beriman kepada para rasul mereka, dan mau beramal saleh. Selesai dari ayat yang ke-62. Kemudian ayat yang ke-63 sampai 64. Wa idz akhadna mitsaqakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa lakuntum minal khasirin. Allah mengatakan wa id akhadna mitsaqakum.
Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami mengangkat gunung Tur ya, di atas kalian. Nah, sambil mengancam Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung Tur di atas mereka ya. Naam, sambil mengambil perjanjian tersebut ya. Khudhu ma atainakum, maka kata Allah, ambillah atau peganglah apa yang aku berikan, apa yang kami berikan kepada kalian, bikuwa, dengan erat ya. Pegang dengan erat janji tersebut. Wadhkuru ma fi, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Ingatlah isinya, isi perjanjian tersebut ingat selalu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu perjanjian untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi atau rasul mereka ya. Perjanjian untuk mengikuti kitab yang diturunkan kepada nabi mereka. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian setelah itu, setelah adanya perjanjian itu ya, tawallaitum, kalian berpaling. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, maka jika bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, maka niscaya kalian termasuk daripada orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Maknanya qala Syekh, makna ayat di atas, wadhkuru, ingatlah. Wa id akhadna mitsaqakum, ketika kami mengadakan perjanjian dengan kalian. Wa huwal ahdus tsaqil al muakkad bitakhwif lahum, yaitu perjanjian yang berat. Ya. Perjanjian yang berat yang ditekankan atau dikuatkan dengan takhwif lahum, yang dikuatkan dengan Allah menakut-nakuti mereka. Perjanjian yang berat yang Allah ambil dari mereka ya. Naam, yang perjanjian tersebut dikuatkan dengan takhwif lahum, dengan Allah menakut-nakuti mereka. Apa? Naam, yang Allah takut-takuti terhadap mereka. Biraf'it tur fauqahum, yaitu dengan Allah mengangkat gunung Tur di atas mereka. Allah takut-takuti mereka. Allah ancam mereka sambil mengambil perjanjian tersebut. Naam, Allah mengangkat gunung Tur di atas mereka, yaitu Allah mengancam mereka. Wa qila lahum, dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, khudhu ma atainakum minat Taurah, yaitu peganglah, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dari Taurat ini, bikuwah, peganglah dengan erat Taurat ini. Ai bijiddin wajtihadin, yaitu dengan kuat, dengan erat, dengan sungguh-sungguh. Wasabrin ala awamirillah, dan juga sabar ya, terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah selalu isinya, isi Taurat. Ai ma fi kitabikum, yaitu apa yang ada dalam kitab kalian, isi kitab kalian, yaitu kitab Taurat. Bi antatsluhu wa tata'allamu, yaitu dengan kalian membacanya, membaca Taurat tersebut dan kalian mempelajarinya. Nah, mengingat isi Taurat yaitu dengan membacanya dan mempelajarinya dan seterusnya. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Ai la'allakum tattaquna 'adzaballahi wa sakhatah, yaitu agar supaya kalian terjaga dari azab Allah dan murkanya.
Au litakunu min ahli taqwa, atau yaitu agar kalian termasuk daripada orang-orang yang bertakwa. Nah, karena makna takwa adalah memelihara diri dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'da hadha at-ta'kid al-baligh, dan setelah penegasan yang sangat ini, Allah tegaskan, Allah mengambil janji dengan mereka, bahwasanya mereka mau mengikuti Taurat, mau mengamalkan Taurat, dan janji tersebut atau pengambilan janji tersebut disertai dengan takhwif. Allah menakut-nakuti mereka dengan mengangkat gunung Tur di atas mereka. Nah, setelah penegasan yang sangat ini, tawallaitum, kalian berpaling. Wa a'radtum, kalian berpaling. Wa kana dzalika mujiban li an yahilla bikum a'dhamal uqubat, sehingga perbuatan mereka berpaling dari janji Allah Subhanahu wa taala, dari perjanjian yang telah Allah ambil dari mereka, ini mujiban, mengharuskan, li an yahilla bikum a'dhamal uqubat, mengharuskan bagi mereka untuk mendapatkan hukuman yang paling dahsyat. Nah, hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi, falaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu, kalau bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, maka niscaya kalian termasuk daripada orang-orang yang merugi. Nah, taib. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang tidak mengikuti kitabullah, kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga tentunya dalam ayat ini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat isi dari kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bagaimana mengingatnya? Yaitu dengan membacanya dan mempelajarinya. Nah, taib. Bani Israil Allah ancam, sambil mengangkat gunung Tur di atas mereka. Sambil mengambil perjanjian dari mereka agar mereka berpegang teguh dengan Taurat. Yang jika tidak, maka mereka akan mendapatkan siksa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berpaling, sehingga perbuatan mereka ini mengharuskan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata karunia Allah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas, sehingga jika bukan karena karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian termasuk orang-orang yang merugi. Nah, maka ini terdapat isyarat juga untuk kita, agar kita mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim, isi kitabullah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita membacanya, mempelajarinya, dan seterusnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selesai dari penjelasan ayat yang ke-63 dan 64 secara ringkas, dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala.
Nah, dan kita lanjutkan insyaallah ayat-ayat yang setelahnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.